Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabihi wa man tabi'ahum ajma'in wa ba'd. Kita ketemu lagi dalam pelajaran nahwu. Kita melanjutkan tentang i'rab, alamatul i'rab. Tanda-tanda rafa sudah kita bahas. Saat ini kita akan bahas tentang tanda-tanda nasab. Ya. Alamatun nasbi atau tanda-tanda nasab ada 5 ya. Jadi nasab itu ditandai dengan diantaranya 5 tanda ya. Yang pertama yakni al-fathah ya. Al-fathah yakni fathah ya. Kemudian al-ya, kemudian alif ya. Kemudian al-kasrah, kemudian al-fathah muqaddarah, ini fathah muqaddarah ya. Jadi nasab itu bisa dilihat dari tanda-tanda yang ada. Yani di antara 5 ini, salah satu di antara 5 ini. Fathah, ya, alif, kasrah dan fathah muqaddarah. Kita bahas satu persatu. Fathah ya, menjadi tanda nasab pada isim al-mufrad yang pertama ya. Jadi isim mufrad. Misalnya Muhammadan ya. Baqaratan, al-masjida, innal masjida kabirun misalnya ya. Innal masjida kabirun. Innal masjida kabirun. Innal masjida, al-masjid isim mufrad. Dia nasab diberi tanda fathah. Dan yang lain-lainnya ya. Kemudian jam'ut takfir, yani jamak taksir ya. Abwabun ya. Kalau dinasabkan diberi tanda fathah menjadi abwaban. Ya. Innal abwaba maftuhat misalnya. Misalnya ya. Innal abwaba maftuhatun. Abwaba jamak taksir. Karena jamak taksir dan karena dia nasab, maka apa? Diberi tanda fathah. Sehingga jamak taksir kalau nasab itu diberi tanda fathah. Kemudian yang kedua, yakni apa? Ya. Tanda nasab yang kedua adalah ya. Ya ini menjadi tanda nasab pada ismul mutsanna yang pertama ya. Ada 2 tempat ya. Yang pertama isim musanna ya. Isim yang menunjukkan 2. Misalnya ustadzani itu kan rafa kan? Tanda rafanya pakai apa? Pakai alif ya. Minal ustadzani fil fasl misalnya. Itu rafa ustadzani ya. Kita tulis biar nanti lebih paham. Kalau asalnya kan al-ustadzani ya. Al-ustadzani. Ini kan musanna 2 ustadz ya. Fil fasl artinya ya. Fil fasl. Al-ustadzani ini 2 ustadz di masjid misalnya ya. Al-ustadzani kan musanna kan? Dia rafa. Tanda rafanya apa? Pakai alif ya. Kemarin masih ingat ya, alif menjadi tanda rafa pada isim mutsanna. Nah, sekarang kalau mutsanna, isim mutsanna kalau nasab, nah, tandanya alifnya dirubah menjadi ya.
Karena ya merupakan isim tanda nasab pada isim mutan. Sehingga misalnya apa? Innal ustaz misalnya. Kasih inna misalnya. Kalau kasih inna. Innal ustaz. Nah, bukan dani, kalau dani salah nih. Karena dani rafa. Harus diganti ya. Innal ustadzaini. Nah, tadi kalau rafa ustadzani, kalau nasab jadi ustadzaini. Nah, yang tanda nasabnya apa? Adalah ya-nya ini. Kalau tanda rafanya adalah alifnya. Ustadzaini. Inilah isim musanna, dan kalau dinasab ditandai dengan ya. Jadi kalau rafa ustadzani, alifnya itu diganti dengan ya ustadzaini. Misalnya masjidani, kalau dinasabkan menjadi masjidaini. Al-qalamani, kalau dinasabkan menjadi al-qalamaini. Ya. Tanda nasabnya adalah ya. Kenapa? Isim mutanna. Jadi al-ustadzah ini adalah dia nasab karena isimnya inna. Nah, tanda nasabnya adalah pakai ya. Kenapa pakai ya? Enggak pakai fathah? Karena apa? Dia isim mutanna. Karena kalau isim mutanna tanda nasab itu pakai ya. Kemudian yang kedua, ya menjadi tanda nasab pada jamak mudzakkar salim. Masih ingat ya jamak mudzakkar salim? Misalnya al-muslimuna. Ini jamak mudzakkar salim. Dia kalau misalnya hadza muslimuna wa haula'i muslimuna, ya. Haula'i muslimuna misalnya. Maka kalau dinasabkan misalnya apa? Innal muslimina, muslimuna menjadi muslimina. Contohnya ya. Contoh misalnya innal muslimina Nah, perhatikan ini kata-kata muslimina. Muslimina ini adalah misalnya ya. Misalnya innal muslimina shaimina. Berarti kan kata-kata al-muslimina, al-muslimina ini kan jamak mudzakkar salim, ya. Kalau dia rafa, maka apa? Al-muslimuna. Kalau dia nasab, nah tanda nasabnya adalah ya-nya ini. Innal muslimina. Tanda nasabnya adalah ini ya-nya ini, ya. Karena dia jamak mudzakkar salim. Ingat jamak mudzakkar salim berarti kalau nasab diberi tanda dengan ya. Innal muslimina shaimuna. Shaimuna. Innal muslimina shaimuna, ya. Seperti itu. Jadi yang jamak mudzakkar salim ini kan muslimina, ya. Inilah nasab. Apa tanda nasabnya? Adalah ya ini. Tanda nasabnya adalah ya. Nanti misalnya mu'minin, musyrikin, muhsinin, muslihin, talibin. Ini semuanya ini adalah nasab. Jadi innat talibina shaimuna misalnya. Innal mu'minina shaimuna. Jadi ini muslimina, mu'minina, talibina itu adalah nasab, tanda nasabnya ya. Kemudian tanda nasab yang ketiga adalah al-alif. Nah, alif menjadi tanda nasab pada asmaul khamsah. Masih ingat asmaul khamsah ya? Abu, akhu, hamufu, dhu. Itu kalau rafa, ya, tandanya pakai tanda rafanya pakai apa? Wawu. Nah, sekarang kalau nasab pakai alif, ya. Aba. Nah, jadi aba, akho, hama, fa, dha. Itu asmaul khamsah. Kalau
nasab, maka tandanya alif. Atau kata lain, alif menjadi tanda nasab pada asmaul khamsah saja, ya. Enggak pada tempat yang lain, cuman pada asmaul khamsah. Jadi kalau kemarin masih ingat ya, Abu jadi Aba. Inna Aba Bakrin ja'a ila Nabi sallallahu alaihi wasallam. Misalnya gitu ya. Aba, Akho, Hama, Fa, ya. Da. Nah ini alif semua. Ya. Tanda nasabnya pakai alif. Ya. Jadi alif menjadi tanda nasab hanya pada isim asmaul khamsah. Kemudian kasrah. Kasrah menjadi tanda nasab pada apa? Jamak muannats salim. Jam'ul muannats salim. Jamak muannats salim. Masih ingat jamak muannats salim ya? Misalnya al-muslimat misalnya ya. Al-muslimat. Nah ini kalau dia misalnya apa, dia nasab, itu dikasih kasrah tandanya, bukan fathah tapi kasrah, ya. Jadi misalnya apa, ra'aitul muslimati fil ma'had misalnya, ra'aitul muslimati, ti bukan ta, ya. Ra'aitul muslimati tandanya pakai kasrah. Kenapa? Karena jamak muannats salim. Jadi setiap jamak muannats salim kalau nasab maka diberi tanda dengan kasrah. Maka misalnya ini kita bikin dalam sebuah kalimat, ra'aitul muslimati fil ma'had misalnya. Ra'aitul muslimati, ya, bukan ta tapi ti, ya. Berarti muslimati inilah nasab. Apa tanda nasabnya? Kasrah. Nggak boleh nggak misalnya ra'aitul muslimatu, nggak boleh, itu berarti rafa. Ra'aitul muslimata nggak boleh karena nggak ada yang apa pakai fathah itu. Kalau rafa yang nggak pakai fathah, kalau nasab yang nggak pakai fathah, kalau jar juga nggak pakai fathah. Adanya muslimati, ya. Pakai kasrah. Jadi kalau nasab pakai kasrah. Kemudian yang terakhir adalah fathah muqaddarah. Ini fathah yang dikira-kirakan, ya. Seperti pada isim-isim maksur, maksudnya isim-isim yang diakhiri dengan apa, alif maksurah, ya. Misal Musa, Isa, ya. Ini kan isim-isim yang maksur, yang diakhiri dengan apa, alif, ya. Nah ini jamak apa, tandanya apa, fathah muqaddarah. Fathah cuma dikira-kira, nggak kelihatan fathahnya, maksudnya gitu loh. Misal Musa, ya. Musa misalnya. Musa. Nah, ini bukan tandanya, bukan fathah ini, bukan sanya ini, tapi ini di sini, ya. Namanya fathah muqaddarah di alif ini, alif bengkong istilahnya, ya. Nah ini asalnya Musa wa, gitu ya. Nah, cuman apa? Karena ini diganti jadi alif, maka tidak dikasih harokat, ya. Nah, kalau seandainya itu dikasih harokat tuh dikasih fathah. Kalau seandainya boleh dikasih harokat, maka dia harokatnya fathah, maka namanya apa, fathah muqaddarah, fathah yang dikira-kirakan. Isa, ya, al-fata, seperti itu, ya. Itu adalah misalnya ra'aitu Musa fil hadiqah. Aku melihat Musa di kebun misalnya. Musanya apa? Musa ini adalah apa? Ra'aitu Musa, Musa itu adalah nasab. Tanda nasabnya fathah muqaddarah. Jadi ini yang disebut apa? Alamatun nasbi, tanda-tanda nasab ada 5, ya. Fathah, ya, alif, kasrah, dan fathah muqaddarah. Faham insyaallah, ya? Tolong diperhatikan, dipahami dengan sebaik-baiknya dan dihafalkan, ya. Insyaallah kan kita dengan hafal akan mudah untuk memahami pelajaran berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.